동반 자살이요? 아, 동반인지 아닌지 누가 아는데 그거? 이건 아빠컵입니다. 그래야! 야, 역지! 이 자식 이거 왜 이래? 여기까지 와서 그냥 갈 건 아니죠? 아, 그냥 안 가면 야! 존말할 때 말아. Nah, cerita dimulai dengan diperkenalkannya seorang anak spesial yang mengidap sindrom Asperger, guys. Anak spesial ini bernama Guru. Sedikit informasi ya, sindrom Asperger ini adalah gangguan perkembangan mental dan saraf, sehingga penderitaannya sulit berkomunikasi dan interaksi sosial. Meski begitu, anak penderita sindrom ini, guys, memiliki kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang baik. Daya ingat penderita sindrom ini juga tak perlu diragukan lagi. 참치 삼각 1+1 1,000원. 1월 10일 19시 16분. 블루 스트라이퍼 스네퍼는 지난주보다 7마리 사라졌습니다. 샌드바, 샌드타이거, 블루 스트라이퍼 스네퍼. Suatu hari, Guru mengomel karena kuning telurnya pecah. Yap, Guru tak bisa melihat suatu hal yang berantakan, guys. Sang ayah lalu memberikan telur miliknya dan menyuruh Guru belajar memasak. Awalnya, Guru menolak karena tugasnya adalah mencuci piring, sedangkan sang ayah lah yang memasak. Sang ayah mengatakan bahwa sesekali ia juga ingin memakan masakan anaknya tersebut. Dengan sigap, guys, Guru langsung latihan memasak detik itu juga. Di tengah kesibukan Guru memasak, tiba-tiba telepon berdering. Kini mereka harus melakukan tugasnya. Nah, sekedar info ya, Guru dan ayahnya ini membuka jasa pembersihan kamar peninggalan almarhum. Jasa mereka ini bernama Move to Heaven, sobat. Tak hanya sekedar membersihkan, mereka juga berusaha untuk mencari tahu pesan yang ingin disampaikan oleh almarhum. Guru dan ayahnya juga memiliki ritual sebelum pembersihan dilakukan. Mereka memperkenalkan diri dan berdoa agar almarhum dapat pergi dengan tenang. Usai berdoa, pembersihan pun dilakukan. Mereka akan membuang barang tak berguna dan menyisihkan barang yang dianggap penting bagi almarhum. Mereka mencoba membayangkan bagaimana situasi almarhum semasa hidup. Nah, diketahui guys, almarhum meninggal karena infeksi luka di kakinya akibat kecelakaan kerja. Kita sebut saja namanya Badu ya. Jadi, suatu hari Badu mengalami kecelakaan kerja yang membuat kakinya terluka parah. Bukannya ke rumah sakit, Badu malah menahan sakitnya dan istirahat di rumah. Luka tersebut malah infeksi dan merenggut nyawanya. Setelah melihat barang-barang di kamar Badu, Guru dan ayahnya menyimpulkan bahwa Badu adalah anak yang baik. Ia bekerja dengan giat agar bisa masuk ke universitas dan membanggakan orang tuanya. Ia sering makan mie instan dan juga gimbap yang sedang diskon, guys. Badu juga memiliki buku tabungan yang ia tujukan untuk orang tuanya. 가리는 게 없어서가 아니라 마감 세일에 남는 거면 아무거나 좋았을지도 몰라. 일하다 밥 먹을 시간이 없어서 가지고 다닌 게 아닐까. 공부를 시작한 지 얼마 안 된 것 같고 인턴이 돼서 공장에 나가는 청년이었고. Setelah mengumpulkan barang yang penting bagi almarhum, Guru dan ayahnya pun pergi ke rumah duka. Mereka berniat menyerahkan barang tersebut kepada keluarganya. Di sana ternyata sudah ada bos perusahaan yang memberikan uang kompensasi. Mereka mengatakan bahwa Badu meninggal di rumah bukan di kantor. Uang ini sudah lebih dari cukup untuk kompensasi. Orang tua Badu hanya bisa terdiam sedih kala itu, sobat. Guru dan ayahnya pun memberikan kotak kuning berisi barang peninggalan Badu. Mereka sedikit terkejut karena orang tua Badu ternyata tak bisa bicara, guys. Sang ibu lalu membuka kotak tersebut dan menangis melihat barang peninggalan Badu. Saat membuka HP-nya, sang ibu baru sadar bahwa sebelumnya Badu sempat meminta izin libur ke perusahaan. Tapi pihak perusahaan tak mengizinkannya dan meminta Badu untuk tetap masuk. Hati sang ibu sangat tergores membaca pesan tersebut. 소리 함부로 하는 거 아니다. 산재니 뭐니 그딴 얘기해서 잘리고 싶어? 내일 하루 병가 내면 안 될까요? 알겠습니다. 곧 처리하겠습니다. 고쳐줘야 할 것 같다. 누가 갈래? 막내? 알겠습니다. 정상 출근하겠습니다. Saat makan di rumah duka, ayah Guru tak sengaja mendengar percakapan pihak perusahaan. Pihak perusahaan merasa bersyukur bahwa orang tua Badu tak bisa bicara. Dengan begitu, mereka tak perlu berdebat dan masalah bisa selesai dengan mudah. Awalnya, ayah Guru tak ingin ikut campur. Namun, rasa pri kemanusiaannya meronta-ronta, guys, dan menyeret pihak perusahaan ke hadapan ibu Badu. Ayah Guru mempersilahkan ibu Badu untuk bicara.
Dengan bahasa isyarat, sang ibu mengungkapkan rasa kecewanya pada pihak perusahaan. Ia tak menyangka mereka tega kepada anaknya yang telah giat bekerja. Bukan uang kompensasi yang ia harapkan. Ia hanya ingin pihak perusahaan bersungguh-sungguh dalam meminta maaf. Perkataan ibu Badu ini ditranslate langsung oleh ayah guru. Pihak perusahaan merasa tertampar dan malu dengan dirinya sendiri. 일하게 해줘서 그래서 선우한테 무조건 회사에 잘하라고 했어요. 감사하다고 일 열심히 하라고 말했어요. Di sisi lain, guru malah salah fokus guys pada seorang perawat. Dia lalu mengikuti perawat tersebut dan hal itu membuatnya risih. Sang perawat lalu bertanya apa yang guru inginkan. Guru langsung menunjuk dada si perawat. Yap guys, tentu saja dong ya kan, sang perawat menjerit karena hal itu. Slow guys, bukan barang yang ada di pikiran kalian ya. Ternyata guru menunjuk pin yang kebetulan melekat di dada sang perawat. Dengan bantuan sang ayah, guru pun akhirnya mendapatkan pin tersebut dan memberikannya kepada Badu. Pin bertuliskan anak tercinta itu adalah bentuk hadiah untuk almarhum Badu. Karena bangga dengan ketulusan guru, sang ayah pun meminta izin untuk memeluknya. Awalnya, guru menolak karena ia tak suka dipeluk guys. Melihat sang ayah yang terus merayu, guru akhirnya luluh dan mengizinkannya. 싫습니다. 아이 그러지 말고 한 번만 안아보자. Sebelum pulang, sang ayah hendak mengunjungi pengacara terlebih dahulu. Guru yang terlena dengan akuarium pun memilih untuk tinggal di rumah duka. Sang ayah berjanji akan menjemput guru secepatnya. Dengan bahasa isyarat, sang ayah mengatakan bahwa ia akan selalu di sisi guru. Usai bertemu dengan pengacara, ayah guru pun hendak menjemput anaknya tersebut. Tiba-tiba ia sesak nafas dan tergeletak di aspal. Dengan nafas terengah-engah, ia menelpon guru dan meminta maaf. Tentu saja hal ini membuat guru panik. Mengandalkan daya ingatnya, ia nekat mengendari mobil untuk menjemput sang ayah. 아빠, 아빠가 물풍선이 터지지 않도록 살살 밟아야 합니다. 안전벨트를 맵니다. 브레이크를 밟은 채 시동을 겁니다. Di tengah perjalanan, guru memberhentikan mobilnya dan sindromnya pun kumat guys. Ia terus menutup telinga dan bingung dengan keadaan. Karena kekacauan tersebut, banyak orang serta polisi yang menghampiri guru. Meski telah dibujuk, guru tetap tak ingin keluar dari mobilnya. Seorang gadis cantik jelita bernama Namu juga berada di sana. Ia terus menggedor pintu guru dan berharap guru mau keluar. Karena melihat Namu, guru pun akhirnya luluh dan membuka kaca mobilnya. Namu langsung memeluk guru dan menangis guys. Guru bingung mengapa Namu menangis padahal ia tak kecelakaan. Dengan pilu, Namu menjelaskan bahwa ayah guru telah tiada. Gawat nih guys. guru 안 다쳤습니다. Yap guys, kini guru harus menelan kenyataan pahit karena sang ayah telah pergi. Guru juga menyimpan abu ayahnya tersebut karena ia menganggap bahwa sang ayah tetap berada di sisinya. 아빠는 항상 구루 곁에 있습니다. 그래 그래야 빽가루 뿌리는 거에 먹히기 급하겠네. 아빠는 구루랑 집으로 갑니다. 구루야, 그럼 마음대로 하게 둡시다. Oh ya guys, yuk kenalan sedikit dengan Namu kita ya. Namu ini adalah teman masa kecil sekaligus sahabat guru. Dia selalu berada di sisi guru dan menganggapnya spesial. Tak sekedar sahabat, Namu ini ternyata juga tetangga dengan guru loh guys. Karena guru sebatang kara, Namu bertekad untuk menjadi walinya guru. Tiba-tiba sobat, datanglah seorang lelaki misterius. Siapa dia kira-kira? Entahlah bang. 누구신데 이렇게 함부로? 함부로 아닌데? 네? 누구신데 함부로 남의 집에... 남 아닌데? Kita dibawa flashback ke seminggu yang lalu. Seorang pemuda bernama Sanggu baru saja dibebaskan dari penjara. Sanggu kemudian dibawa untuk menghadap pengacara Pengacara membacakan surat wasiat dari ayahnya guru. Yap guys, Sanggu dan ayah guru ternyata bersaudara. Dengan kata lain, Sanggu ini adalah pamannya guru. Pengacara meminta Sanggu untuk menjadi walinya guru. Mengetahui bahwa guru mengidap sindrom Asperger, Sanggu pun langsung menolaknya. 되시다. 구루군은 약간의 장애를 가지고 있습니다.
Nah, jadi guys, meski bersaudara, namun kepribadian ayah guru dan Sanggu ini sangat berbeda. Ayah guru adalah insan yang baik budi, sedangkan Sanggu adalah insan yang berandalan. Karena hidupnya yang kacau balau, Sanggu juga sering keluar masuk penjara. Hal itu jugalah yang membuatnya ogah mengurus guru. Suatu hari, Sanggu main-main ke sebuah klub. Ia kemudian diberitahu bahwa menjadi wali itu sangat menguntungkan. Seorang wali bisa menguasai harta peninggalan almarhum. Mendengar itu, Sanggu pun kembali mendatangi pengacara Oh dan mengatakan bahwa ia bersedia menjadi walinya guru. Pengacara Oh lalu mengatakan bahwa Sanggu harus melakukan uji coba selama 3 bulan sebelum resmi menjadi walinya guru. Sanggu juga dituntut untuk bekerja di Move to Heaven menggantikan ayah guru. Tentu saja dong ya kan guys, Sanggu bersedia dengan persyaratan tersebut. 혹연히 그걸 마음대로 해도 된다는 게 대박인 거지. 마음대로? 야, 재주 좋네. 정말입니까? 예. 그러니까 그거 어떻게 하면 되는 거냐니까? Nah, kembali ke masa sekarang. Sanggu kini telah berada di rumahnya guru. Awalnya, Namu marah-marah pada Sanggu karena bersikap tidak sopan di rumah orang. Pengacara Oh lalu datang dan menjelaskan semuanya. Kini, guru dan Sanggu harus hidup bersama. Saat pengacara Oh pulang, Namu mengejarnya dan memarahinya. Bagaimana mungkin pengacara Oh tega membiarkan guru hidup bersama orang asing? Pengacara Oh mengatakan bahwa Sanggu adalah pamannya guru dan ia sedang menjalani uji coba selama 3 bulan. Pengacara Oh juga meminta bantuan Namu untuk mengawasi mereka. Meski kini tinggal bersama, guru tetap saja membuat batasan dengan Sanggu. Sanggu dilarang menggunakan gelas dan kamar milik ayahnya. Meski kesal, namun Sanggu mencoba untuk tetap mengalah. Ia harus bersikap baik pada guru agar statusnya sebagai wali dapat ditetapkan. 야, 존말할 때 말아. 안 됩니다. 이건 아빠컵입니다. 야, 역지! 이 자식 좀 왜 이래? Tak jarang guru juga terlihat galau ketika masak sendiri. Ia teringat dengan ayahnya yang sangat ingin memakan masakannya. Ia juga datang ke akuarium dan membenturkan kepalanya. Ia mengatakan bahwa ada ikan pari yang terluka. Ikan itu harus diobati sebelum terlambat. Ia takut ikan itu akan meninggal seperti ayahnya jika tak segera diobati. Nah, jadi sobat, ternyata selama ini ayahnya guru menderita penyakit dalam. Dia tak memberitahu anaknya itu karena tak ingin guru khawatir. Penyakit itu jugalah yang membuat sang ayah tiba-tiba sesak nafas dan meninggoy. 아빠는 빨리 치료받지 않아서 돌아가셨습니다. 아프면 빨리 알아야 합니다. 얼른 치료해야 합니다. 그래야 죽지 않습니다. Saat pulang ke rumah, Namu dan guru dibuat terkejut dengan keadaan. Ternyata rumah telah kotor berantakan akibat ulah siapa dong? Ialah Sanggu. Guru lalu memakai baju kebersihan dan membersihkan semuanya. Usai bersih-bersih itu, guru memperingati Sanggu dengan tegas. Ia tak ingin rumahnya berantakan seperti ini lagi. Mendengar itu, Sanggu tak menyangka bahwa guru bisa setegas ini. 3개월 동안 구루하고도 무부터 해본 일도 잘 해내야. 그러니까 남은 네가 도와줘야지. 두 사람을 가장 잘 관찰할 수 있는 사람이. 그건 구루 아빠가 나한테 판단을 맡겼어. 쓰레기는 쓰레기통에 버려야 합니다. 자기가 먹은 그릇은 자기가 치워야 합니다. Tak lama kemudian, telepon pun berdering. Kini guru harus bekerja. Namu memaksa Sanggu untuk ikut dan membantu guru. Yap guys, selain menjadi wali, Sanggu juga harus bekerja di Move to Heaven. Dengan jiwa barbarnya, Sanggu pun menyetir mobil sekencang mungkin sobat. Usai sampai di TKP, guru langsung mengomel dan mengatakan puluhan pelanggaran yang dilakukan Sanggu. Sanggu pun takjub dengan daya ingatnya guru. 나와 좀. 한속도 위반 9회, 차선 변경 위반 35회, 정지선 위반 8회, 신호 위반 7회. Di kamar almarhum sekaligus TKP terlihat kasur yang penuh belatung. Ternyata almarhum ditemukan sebulan setelah ia meninggal. Wow. Kita sebut saja almarhum ini sebagai Nek Mijah ya guys. Ia meninggal karena faktor usia. Ia memiliki anak dan menantu yang cuek padanya. Anak dan menantunya ini meminta guru dan Sanggu membersihkan TKP secepat mungkin dan meminta mereka mengumpulkan barang yang berharga. Yap, tak ada kesedihan sama sekali di mata mereka guys. Bangsat. 바로 찾아서 들고 나오라고요. 알았죠? Karena kamar penuh belatung itu, Sanggu mual dan tak sanggup membantu. Ia heran mengapa guru sanggup membersihkannya, padahal di rumah guru sangat menjaga kebersihan.
Guru mengatakan bahwa itu hanya jika di rumah, tapi di sini ia harus membersihkannya karena memang itulah pekerjaannya. Guru lalu mengenalkan dirinya dan berdoa untuk Nek Mijah. Ia kemudian membersihkan tempat tersebut. Ia juga mengamati dan membayangkan bagaimana kehidupan Nek Mijah. Tak lupa ia juga memisahkan barang untuk dibuang dan barang untuk diberikan ke pihak keluarga. Saat membersihkan itu, guru menemukan tumpukan uang di bawah karpet. Kondisi uang tersebut sangat kotor dan penuh dengan cairan lemak. Tubuh Nek Mijah yang membusuk telah mencemari uang tersebut, guys. Hal ini membuat anak dan menantunya kesal sekaligus jijik. Mereka kemudian meminta guru dan sangku membersihkan uang tersebut lalu menyerahkannya pada mereka. Sebelum pulang, guru memberikan kotak kuning yang berisi barang penting milik Nek Mijah. Anak dan menantunya yang dajal ini justru menolak dan menyuruh guru untuk membuangnya saja. Tentu ya kan, guru tak membuangnya dan menyimpannya di mobil untuk sementara. Tanpa sepengetahuan guru, sangku yang merasa kotak itu sampah malah membuangnya. Guru lalu pulang dan membersihkan uang tersebut. Ia kemudian mengamati uang itu serta beberapa barang penting peninggalan Nek Mijah. Ia mengajak sangku ke bank. Di bank, ia bertanya apakah para teller mengenal Nek Mijah. Para teller pun mengatakan bahwa semua orang di bank ini mengenal Nek Mijah. Kita dibawa flashback, guys. Ternyata setiap hari Nek Mijah datang ke bank dan hanya menarik uang sebesar 50.000 won. Ia juga selalu meminjam telepon bank dan menghubungi seseorang. Meski menghubungi seseorang, namun Nek Mijah tak pernah bicara. Di masa sekarang, guru mencoba menghubungi nomor yang selalu dihubungi Nek Mijah. Guru langsung menutup telepon dan mengatakan bahwa ia telah mengerti. Ia kemudian pergi begitu saja. Sangku tak sempat mengejar dan kehilangan jejaknya guru. Di rumah, Namu marah-marah pada sangku yang tak becus menjaga guru. Ia mengatakan bahwa dirinya akan bergabung ke Move to Heaven mulai besok. Saat mengomel itu, tiba-tiba guru pun pulang ke rumah. Ia mengatakan bahwa ia telah memecahkan segalanya. Ia akan menjumpai keluarga Nek Mijah esok hari. 그렇습니다. 그건 직접이 아니면 안 되는 거야? 아, 그 아들이라는 사람 아까도 전화 와갖고 자기 돈 빨리 달라고 고치더라. Nah, keesokan harinya sindrom Asperger guru tiba-tiba kumat, guys. Guru terus berteriak dan menghantamkan kepalanya ke dinding. Yap guys, ternyata kotak kuning milik almarhum Nek Mijah telah hilang. Guru mengatakan bahwa tak mungkin kotak tersebut berjalan sendiri. Ia kan gak punya kaki. Ia kemudian bertekad untuk menelusuri jalan karena yakin bahwa kotak tersebut telah terjatuh. 현장에서 우리 트럭에 넣었는데 사라졌습니다. 상자는 스스로 움직일 수 없습니다. 야야야야 하지마 그래서 그거 지금 찾으러 가겠다고? 당장 갈 겁니다. Sangku pun jadi panik dibuatnya. Ia takut mengaku bahwa dialah yang membuang kotak tersebut. Namun lalu mengatakan bahwa seorang penderita sindrom Asperger tak akan berhenti mencari sebelum menemukannya. Karena hal itu akhirnya Sangku jujur dan mendapat amukan dari Namu. Mati kau kan? 내가 알아. 삼촌. 내가 버렸으니까 알지. Mereka kemudian datang ke pembuangan sampah dan mencari kotak tersebut. Menemukan sebuah kotak di gunungan sampah memanglah bukan hal yang mudah ya guys. Setelah sekian lama mencari kesana kemari, akhirnya kotak tersebut dapat ditemukan. Guru lalu memberikan sebuah amplop kepada anaknya Nek Mijah. Sang anak kesal karena amplop tersebut hanya berisi struk transaksi. Guru menjelaskan bahwa Nek Mijah selalu datang setiap hari ke bank untuk menarik uang 50.000 won. Ia juga selalu menghubungi nomor yang tertera dan ternyata nomor tersebut adalah milik anaknya. Sang anak yang mendengar itu sedikit tersentuh, namun egonya terlalu besar. Ia kemudian memaksa guru menyerahkan uangnya saja. Karena guru tak mau memberikannya, anak Nek Mijah ini jadi bersikap kasar guys. Ketika ia hendak memukul guru, Sangku pun langsung menghadangnya. Yap, meskipun Sangku ini terlihat cuek, ternyata dia masih peduli pada guru. Saat tangan anak Nek Mijah dipegang Sangku, guru justru lari membawa uang tersebut. Anak Nek Mijah semakin kesal dong ya kan, dan langsung mengejarnya. Guru berhenti tepat di depan toko jahit. Anak Nek Mijah langsung ingin menghajarnya detik itu juga. Tiba-tiba guys, seorang lelaki paruh baya keluar dari toko tersebut. Ia kemudian meminta anak Nek Mijah untuk masuk ke tokonya.
Nah, pria Parubaya ini ternyata adalah seorang tukang jahit. Ia kemudian menjelaskan kepada anak Nek Mijah bahwa Nek Mijah telah memesan jas di tokonya. Ia mengatakan bahwa Nek Mijah selalu datang setiap hari dan mengatakan bahwa jas yang dipajang sangat indah. Nek Mijah sangat ingin membelikan jas tersebut untuk putranya. Meski Nek Mijah telah setulus itu pada sang anak tetap berego tinggi guys. Ia tak peduli dengan fakta yang ada dan meminta guru segera memberikannya uang. Ia juga sempat membanting kotak peninggalan Nek Mijah. Di saat itulah ia tak sengaja melihat sebuah kado. Yap guys, itu adalah kado pakaian dalam yang pernah dibelikan anaknya untuk Nek Mijah. Pakaian dalam itu adalah hasil gaji pertamanya. Ia tak menyangka bahwa Nek Mijah selalu menyimpan kadonya tersebut. Ia juga teringat janji Nek Mijah yang ingin membelikannya jas mahal. 또 내년 봄에는 양복 한 벌 쫙 빼입자. 어머야, 이거 억수로 비싼 거 아이가? Janji itu tak kunjung terpenuhi dan kini Nek Mijah ingin membelikan jas untuk anaknya. Karena belum memiliki uang yang cukup, ia selalu mendatangi pria Parubaya ini agar tak menjual jas yang dipajangnya. Ia selalu ke bank untuk menghubungi putranya namun tak sanggup bicara. Dengan fakta ini, sang anak akhirnya luluh guys. Ia menangis segugukan mengingat kebaikan emaknya. Ia tak menyangka ia bisa sejahat ini kepada sang emak yang selalu memikirkannya. Awas bacot bang. Saat di rumah guys, Namu berkata bahwa hal yang wajar bila guru bisa tahu tentang Nek Mijah yang menarik uang di bank setiap hari. Hal itu bisa dilihat dari riwayat struk transaksinya. Yang bikin Namu bingung adalah bagaimana guru bisa tahu tentang penjahit tersebut. Yap guys, ternyata ada coretan di salah satu uang kertasnya. Coretan tersebut bertuliskan jas untuk putraku. Nah lanjut cerita, di suatu subuh Sangku pergi jogging. Ia kemudian dihampiri seorang wanita yang memintanya untuk masuk ke mobil. Kejadian tersebut terlihat oleh Namu dan membuatnya curiga. Keesokan paginya, Namu tak menemukan Sangku di rumah guru. Karena Sangku yang tak pulang itu, Namu pun menyimpulkan bahwa Sangku adalah simpanan tante-tante. Namu mengatakan pada guru bahwa saat ini Sangku sedang beradegan erotis. 직접적으로 들어가는 거야. 그런 걸 바로 에로틱 드와르. Dengan polos, guru mengatakan bahwa Sangku tak sedang syuting film. Namu terdiam dong ya kan, dan sadar bahwa tak seharusnya ia bercerita tentang hal dewasa pada anak penderita sindrom Asperger. Tak lama kemudian, Sangku pun pulang dengan keadaan babak belur. Yap, ternyata tadi subuh ia dijemput oleh kenalannya yang ingin meminta Sangku untuk bertarung. Sangku ini ternyata juga seorang petinju liar. Karena terlilit hutang, ia harus rela bertarung meskipun dia ingin pensiun. Hutang ini jugalah salah satu alasan mengapa Sangku bersedia menjadi wali. Ia berniat membayar hutang-hutangnya jika harta ayah guru bisa ia kuasai. Sebenarnya Sangku ini sangat jago berkelahi. Satu tinjunya saja bisa sangat mematikan. Karena suatu hal yang terjadi di masa lalu, performa Sangku pun menurun dan pasrah digebukin guys. Lanjut ya, panggilan kerja pun datang kembali. Namu bertekad untuk bergabung ke Move to Heaven. Di TKP, Namu justru bertemu dengan seorang polisi yang ternyata adalah teman masa sekolahnya dulu. Polisi ganteng ini bernama Jun Yong. Jun Yong terlihat suka pada Namu dan merasa sedikit cemburu dengan kedekatan Namu bersama guru. Karena guru menderita sindrom Asperger, Jun Yong pun tak menganggap guru sebagai saingannya. 그루랑 같이 일해. 그루. Di rumah almarhum sekaligus TKP, guru memperkenalkan dirinya dan berdoa untuk almarhum. Kita sebut saja almarhum ini sebagai Siti. Jadi guys, Siti ini ditemukan tewas tertusuk pisau di kediaman rumahnya. Sang pelaku sekaligus pacarnya tersebut telah menyerahkan diri ke polisi. Nah, kita sebut saja sang pacar ini sebagai Badu. Badu lagi bang? Ya, Badu mengatakan bahwa ia sempat bertengkar dengan Siti dan Siti menodongkan pisau padanya. Demi keamanan bersama, Badu pun berniat merebut pisau tersebut. Karena perlawanan dari Siti, tak sengaja mereka berdua terjatuh dan pisau tersebut mendarat di perut Siti. Itulah guys kronologi kematian Siti berdasarkan ceritanya Badu. Badu sengaja melaporkan dirinya ke polisi agar ia tak mendapatkan hukuman yang berat.
Saat hendak membersihkan dinding yang ada bercakan sirup marjan, Sangku kemudian mengenang masa kecilnya. Ternyata semasa kecil sang ayah terus memukuli ibunya. Ketika itu Sangku hanya bisa terdiam menghadang dinding. Malam harinya, guru gelisah membayangkan barang-barang peninggalan Siti. Guru juga terus-terusan mengatakan bahwa Siti tak mempunyai hewan peliharaan dan benda itu tak ada di sana. Di sini kita masih belum tahu benda apa yang sedang dicari guru. Malam itu juga, guru meminta Sangku mengantarkannya ke rumah Siti. Di rumah Siti, barang-barang telah kosong dan tak tertinggal satu barang pun. Sangku bahkan kesal karena tingkah guru ini, guys. Guru lalu mengatakan deskripsi benda yang sedang dicarinya. Yap, ternyata guru sedang mencari kamera CCTV. Dia heran mengapa Siti memasang CCTV di rumahnya. Padahal CCTV tersebut dikhususkan untuk hewan peliharaan. Ia mengetahui ada kamera CCTV di rumah tersebut karena ia melihat struk pembeliannya. Guru lalu mencari titik buta rumah tersebut dan ia mencurigai sebuah lubang angin. Sangku yang kesal dengan spekulasi guru pun mau tidak mau harus mengecek lubang angin tersebut. Benar guys, ternyata tebakan guru benar dan kamera tersebut ada di sana. 그 경찰 친구 빨리 불러. Ternyata meninggalnya Siti bukan karena kecelakaan saat berkelahi. Badulah yang sengaja menancapkan pisau tersebut ke perutnya Siti. Badu bahkan sempat mengatakan bahwa ini adalah hukuman karena Siti berniat meninggalkannya. Dengan bantuan CCTV ini, Badu akhirnya tak bisa mengelak dan harus mendekam di penjara. 당신의 이선영 씨 살인 혐의로 기소합니다. Seorang detektif bernama Ayu berterima kasih kepada guru. Detektif Ayu bahkan memberikan kartu namanya dan mempersilahkan guru menghubunginya kapan saja jika guru membutuhkan bantuan. Kartu nama tersebut langsung dikembalikan oleh guru karena ia sudah menghafal semuanya. Benar-benar anak yang spesial ya guys. 서울 남부지방검찰청 형사 4부 검사 이주영, 서울특별시 양천구 건주로 390. 왜요? 다 외워서 필요 없습니다. Nah lanjut ya, Sangku kini galau karena cicilan hutangnya telah jatuh tempo. Bos rentenir bahkan menyuruh Sangku bertarung jika ingin cicilan minggu ini dianggap lunas. Dengan galau, Sangku pun akhirnya mendatangi pusat penjualan rumah. Ia meminta agar rumah guru segera dijual. Hal tersebut tak sengaja dilihat oleh Namu. Malam harinya, Namu juga melihat Sangku menghajar orang. Ia tak habis pikir mengapa orang sejahat Sangku harus serumah dengan guru. Padahal ya guys, saat itu Sangku menghajar orang demi menolong wanita yang sedang dianiaya. 타라고. 빨리 안 타? Tak sampai di situ, Namu juga membuntuti Sangku sampai ke sebuah klub. Di klub tersebut, ia menyaksikan Sangku yang sedang berada di ring tinju. Namu sempat menguping pembicaraan orang di sebelahnya yang mengatakan bahwa Sangku ini seorang petinju legendaris. Hanya saja belakangan ini Sangku melemah dan terus-terusan kalah. Sambil melihat Sangku yang dihajar habis-habisan, Namu pun semakin menaruh kecurigaan terhadapnya. 야, 너 요번에 어디 걸었어? 나이트메어. 나이트메어? 야, 전설이 개뿔이야. 좋아. 야, 발라버려. 좋아, 좋아. 그렇지. 야, 전설은 무슨 전설 막기만 하는데. Nah di rumah, Sangku sempat melayangkan tinjunya ke arah Namu. Namu langsung ketakutan kala itu. Padahal guys, Sangku hanya sedang menangkap lalat dengan tangan kosong. Telepon pun berdering dan kini Move to Heaven harus bekerja. Mereka mendatangi rumah dokter muda yang baru saja meninggoy guys. Orang tua sang dokter ingin barang-barang anaknya segera dibereskan. Guru lalu memperkenalkan dirinya dan berdoa untuk almarhum. Eits, kali ini tak hanya guru guys yang memperkenalkan diri. Sangku dan Namu juga ikut memperkenalkan dirinya. 그냥 다 버려요? 네. 아드님 물건 보시면 더 괴로우시다고. 조상구. 아, 윤나무. 2020년 5월 12일 사망하셨습니다. Mereka lalu membersihkan kamar tersebut sambil memisahkan barang-barang berharga milik almarhum. Kita sebut saja ya almarhum dokter muda ini sebagai Udin. Ya, Zainuddin namanya. Saat membersihkan kamar Udin, tak sengaja guru pun menemukan sepucuk surat. Guru lalu memberikan surat cinta tersebut kepada ayahnya Udin. Dengan kesal, sang ayah pun langsung membakar surat cinta tersebut guys. Guru yang merasa surat itu penting pun langsung mengambilnya kembali. Ia bahkan rela tangannya terbakar.
terbakar. Sangku langsung marah pada guru yang nekat seperti itu. Meski cuek, abang Sangku ini ternyata mulai sayang pada guru. Di rumah mereka berdiskusi tentang Udin semasa hidup. Ada tiket pesawat, tiket konser biola, dan pematik senar biola yang mereka temukan di kamar Udin. Mereka lalu menyimpulkan bahwa orang yang dicintai Udin adalah salah satu dari pemain biola yang akan tampil 2 hari lagi. Sangku dan Namu bahkan taruhan bahwa mereka bisa memecahkan masalah ini. 아, 계속 쳐다본다고 제가 다시 편지로 변하냐? 아, 이 사람이지. 왜요? 아, 새끼는 걸 봐. 이 사람이랑 어울리잖아. 5만 원 빵! 5만 원? 딴소리하기 없기다. 2 hari kemudian, mereka pun datang ke konser biola. Mereka lalu menjumpai satu persatu pemain biola wanita di konser tersebut. Apakah kamu mengenal Udin? Semua pemain biola wanita di konser tersebut hanya menggelengkan kepala. Saat di toilet, guru melihat seorang pria yang memiliki tato di tangannya. Tato tersebut bertuliskan nama Udin. Mereka lalu menanyakan, apakah kamu mengenal Udin? Pria tersebut langsung terdiam dan mengatakan bahwa ia tak mengenalnya. Ia kemudian bertanya, apa urusan mereka menanyakan hal tersebut? Guru mengatakan bahwa mereka sedang mencari kekasihnya Udin untuk memberitahu sebuah kenyataan. Kenyataan bahwa Udin telah meninggoy. Mendengar hal tersebut, pria ini langsung terdiam dan kabur begitu saja. Yap guys, ternyata dirinya memanglah kekasih Udin. Jeruk makan jeruk nih. Oke guys, kita sebut saja pria ini sebagai Ujang ya. Dalam pelariannya itu, Ujang terus mengenang masa-masa kebersamaan mereka. Di sini kita bisa tahu bahwa Udin pertama kali mengenal Ujang sebagai pasien. Ketika dirawat itu, Ujang memainkan biola bertema lagu Natal khusus untuk Udin. Why not? It's Christmas. Awalnya mereka hanya berteman. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta timbul di antara mereka guys. Mereka kemudian memutuskan untuk terbang ke San Francisco. Saat hari H akan berangkat, tiba-tiba Udin memutuskannya. Ngapa kau Udin? Cinta mereka yang di luar jalur ini benar-benar tak direstui guys. Udin memilih untuk meninggalkan Ujang dan kembali ke jalurnya. Tentu saja Ujang kecewa dengan kenyataan ini. Ujang bahkan sempat bertanya, apakah Udin benar-benar mencintainya? Udin hanya bisa terdiam dan hal tersebut membuat Ujang marah. Yap, itulah guys akhir dari hubungan mereka. Dan atas cinta tak wajar itu jugalah mengapa sang ayah membakar surat tersebut. 아 형 진짜 왜 이래? 이게 나야. 비겁하고 용기 없는 거. Panitia penyelenggara konser kini heboh karena Ujang yang menghilang. Guru, Sangku, dan Namu ikut mencari. Berdasarkan data yang guru miliki, ia menebak bahwa Ujang sedang ada di rooftop rumah sakit. Yap, tentu saja, tebakan guru benar guys. Guru lalu mengatakan bahwa ada surat yang mendiang Udin siapkan untuk Ujang. Sayangnya surat tersebut telah hangus terbakar. Namu lalu memberikan sisa barang peninggalan Udin pada Ujang. Guru menjelaskan bahwa sebenarnya Udin menyesal telah meninggalkan Ujang. Udin bahkan telah membeli cincin dan tiket pesawat untuk pergi bersama Ujang. Seandainya ia bisa lebih berani untuk menentang keluarga dan memilih Ujang. Mendengar kenyataan itu, Ujang pun menangis guys. Ia kemudian kembali ke ruang konser dan menyanyikan lagu Natal khusus buat si Udin. Dia harus ikhlas melepaskan kekasihnya itu. Nah, di rumah, guru pun bingung mengapa sang ayah menentang hubungan Udin dan Ujang. Padahal mereka berdua memiliki latar belakang yang bagus. Sangku lalu mengatakan bahwa sang ayah pasti malu karena putranya memiliki kisah cinta yang berbeda. Oke ya guys, walau kisahnya menggambarkan cinta sejati, namun tidak untuk ditiru ya sobat. Kodrat kita sebagai manusia adalah mencintai lawan jenis, bukan sejenis. Oke, kita lanjut cerita. Sangku pun menjenguk seorang pria yang terbaring koma di rumah sakit. Ia terlihat kesal sekaligus sedih ketika itu. Rasa bersalah yang ia pikul terlihat jelas di matanya. Pria yang terbaring koma itu bernama Sucol. Tak berapa lama berselang, datanglah adik Sucol yang bernama Sujin. Sujin mengatakan bahwa ia senang melihat Sangku telah keluar dari penjara. Ia juga bingung harus marah atau berterima kasih padanya. Di sini kita masih belum tahu ada kejadian apa di masa lalu yang membuat Sucol koma. 고맙다고 말해야 되는 건데 차마 그 말이 안 나오네. 넌 괜찮아? Nah, usai menjenguk, Sangku pun keluar untuk nyebat. Seorang pria tua datang menghampiri dan menegurnya. Tak seharusnya Sangku nyebat di area rumah sakit. Dengan rasa hormat, Sangku pun menurutinya. 아이 괜찮습니다. 아, 예.
Esok harinya, Namu pergi ke gudang Move to Heaven. Ia menjumpai Sangku yang juga ada di sana. Pertengkaran kecil sempat terjadi di antara mereka. Ibu Namu tiba-tiba datang menghampiri. Ia curiga bahwa Namu tak pernah pergi les selama ini. Entah ada angin apa, Sangku pun rela berbohong demi menolong Namu. Ia mengatakan bahwa Namu sangat rajin belajar. Saat ini pun Namu hendak pergi ke tempat les. Ia hanya mampir sebentar untuk melihat keadaan guru. Mendengar itu, sang ibu pun jadi tenang dan bangga pada putrinya. Usai Namu pergi ke tempat les, guru pun datang dengan kepanikannya. Ia heran mengapa ada pesanan yang telah diterima sejak 3 hari yang lalu. Sangku lalu mengatakan bahwa dirinya lah yang menerima pesanan itu. Mereka pun bersiap pergi ke TKP. Berdasarkan alamat yang dikasih klien, Sangku dan guru pun sampai di sebuah rumah susun. Sangku terus mengetuk rumah tersebut, namun tak ada yang keluar. Sangku akhirnya mendobrak dan masuk secara paksa. Ia langsung terkejut ketika melihat 2 mayat di sana, guys. Dengan sigap mereka pun langsung menghubungi polisi. Polisi datang ke TKP dan langsung mengidentifikasi mayat tersebut. Ternyata 2 lansia ini sengaja mengakhiri hidupnya. Hal itu terlihat jelas berdasarkan surat yang ditinggalkan almarhum. Kita sebut saja pasangan lansia ini sebagai Kek Parjo dan Nek Inggit. By the way guys, ternyata Kek Parjo sendirilah yang menelpon Sangku 3 hari yang lalu. Ia sengaja memesan layanan Move to Heaven di kala masih hidup. Saat Sangku, guru dan Junyong sedang berbincang, tiba-tiba seorang wanita cantik datang menghampiri. Wanita ini bernama Yurim. Yurim adalah pekerja sosial di sebuah panti jompo. Kali ini ia akan menjadi penanggung jawab untuk pemakaman Kek Parjo dan Nek Inggit. Yurim mengatakan bahwa Kek Parjo telah kehilangan pekerjaannya sejak sebulan yang lalu. Istrinya juga sakit-sakitan di panti jompo. Yurim merasa bahwa hal itulah yang menjadi faktor pasangan lansia ini mengakhiri hidupnya. 아마 그게 결심하게 된 계기가 되신 것 같아요. Mendengar itu, Sangku pun jadi kesal. Tak seharusnya Kek Parjo mengajak istrinya untuk metong bersama. Di mata Sangku, itu sama saja sebagai tindak pembunuhan. 아니, 죽으려면 혼자 곱게 죽던지. 이게 뭐 하는 짓이야? Yurim pun jadi kesal dengan Sangku, guys. Tak seharusnya Sangku menjudge Kek Parjo sebagai orang jahat. Ditambah lagi, saat ini masih belum jelas motif yang sesungguhnya. Guru lalu bertanya apakah ada keluarga yang bisa dihubungi untuk memberikan barang-barang milik almarhum. Dengan sedih, Yurim mengatakan tidak ada. 두 분 따로 연구자가 없으세요? Guru lalu berdoa dan membersihkan barang-barang milik almarhum. Seperti biasa, guru juga memisahkan barang-barang yang dianggap penting. Karena Sangku tak mau membantu, Yurim pun akhirnya turun tangan. Ia membantu guru membersihkan rumah tersebut. Karena proses pembersihan berjalan lambat, Sangku pun akhirnya mau membantu. Ia tak sengaja membuka pintu rumah kaca dan terkejut melihat banyak bunga di sana. Yap guys, sebuah taman bunga yang indah. Cinta Kek Parjo terhadap Nek Inggit terlihat jelas di sana. Meski begitu, Sangku tetap saja menjudge Kek Parjo sebagai pria jahat. 나쁜 남편이 만든 것 같아 보여요? 이게 뭡니까? Guru melihat label tanaman dan memberitahu bahwa mereka harus pergi ke blok 105 di gedung seberang. Guru ingin mengembalikan bunga-bunga tersebut pada pemiliknya. Guru mendatangi setiap alamat yang tertera di label tersebut. Ia juga selalu bertanya apakah mereka mengenal Kek Parjo. Setelah beberapa rumah didatangi, akhirnya guru menemukan seorang gadis muda bernama Minji. Ia mengenali Kek Parjo. Minji putus asa saat mengetahui bahwa Kek Parjo telah meninggoy. Nah, scene flashback ditampilkan ya guys. Karena Kek Parjo selalu kepanasan di pos penjaga, Minji pun mengumpulkan dana bersama teman-temannya untuk membelikan AC portable. Namun pemilik gedung memberitahu bahwa Kek Parjo tidak bisa menggunakannya. Akan ada biaya tambahan listrik jika AC tersebut digunakan. Meski tak bisa memakainya, Kek Parjo pun memulanginya dan berterima kasih pada Minji. 얼마가 나올지 학생이 그걸 어떻게 알아? 괜찮아. 민지 마음만 받을게. 응?
Nah, lanjut cerita, Sangku melihat Yurim menangis di depan rumah sakit. Yurim mengatakan bahwa Sangku mungkin salah paham mengenai Kek Parjo. Ternyata pil tidur yang diminum oleh Kek Parjo dan Nek Inggit berasal dari panti jompo. Kek Parjo juga didiagnosa menderita kanker pankreas. Nek Inggit selalu mengatakan bahwa dia ingin mati dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Kek Parjo. Usai Kek Parjo dipecat dari pekerjaannya, dia pun menjemput istrinya. Mereka sepakat untuk meninggalkan panti jompo dan mengakhiri hidup bersamaan. Sangku kemudian melihat foto Kek Parjo dan Nek Inggit. Dia menyadari bahwa Kek Parjo adalah pria yang dia temui di rumah sakit saat dia ingin nyebat. Sangku jadi merasa bersalah pada Kek Parjo karena telah menuduhnya sebagai pria jahat. Di rumah, Guru frustasi sebab tidak bisa memberi kotak peninggalan almarhum. Namu memberitahu Guru bahwa dia harus bersiap-siap untuk pemakaman Kek Parjo dan Nek Inggit. Mereka kemudian memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Minji juga muncul di sana. Karena Kek Parjo dan Nek Inggit tak memiliki kerabat, maka pemakaman mereka pun terasa sangat sunyi. Di luar pemakaman, Sangku berusaha mencuri karangan bunga milik pemakaman lain. Sayangnya ia terciduk oleh Guru. Guru lalu meneriaki Sangku sebagai pencuri. Sangku mengatakan bahwa ia hanya meminjam karangan bunga tersebut. Ada banyak karangan bunga di sini. Tidak masalah jika ia meminjam satu saja untuk Kek Parjo dan Nek Inggit. Sangku merasa sedih melihat tidak ada karangan bunga di depan pemakaman mereka. 도둑이야! Saat melihat sekitarnya, Guru pun kemudian menyadari bahwa mereka bisa membawa lebih banyak orang ke pemakaman Kek Parjo. Yap guys, orang-orang yang ada di sebelah pemakaman Kek Parjo adalah orang-orang dari perusahaan konstruksi. Diketahui, dahulu Kek Parjo pernah bekerja di sana. Sedikit banyaknya para pekerja pasti mengenal Kek Parjo. Guru berharap mereka bisa mampir dan memberi penghormatan terakhir. Awalnya tak ada para pekerja yang merasa kenal dengan Kek Parjo. Tiba-tiba pria tua muncul dan mengenali Kek Parjo dengan baik. Pria tua ini adalah pimpinan perusahaan. Dia mengenang jasa Kek Parjo selama bekerja dengannya. Alhasil, pria tua ini pun membawa semua pekerjanya untuk memberi penghormatan terakhir pada Kek Parjo. Kini suasana pemakaman benar-benar terasa. 봄 한철 격정을 인내한 분명히 알고 가는 이의 뒷모습은 또 만나세. Yurim berterima kasih kepada Sangku dan Guru atas semua yang telah dilakukan untuk Kek Parjo. Saat berjabat tangan dengan Yurim, Sangku pun jadi salah tingkah guys. Ketika hendak pulang ke rumah, Guru memberitahu Sangku bahwa telinganya memerah. Itu berarti jantung Sangku sedang berdebar dan telah jatuh hati pada Yurim. 모세혈관이 갑자기 팽창하면 그렇게 됩니다. 심장 박동이 빨라져서 그렇습니다. Esok harinya, Guru memberikan Sangku sebuah bunga milik Kek Parjo. Bunga itu memiliki arti kebahagiaan mengetahui hati seseorang. By the way guys, Yurim lah yang menyuruh Guru memberikan bunga itu untuk Sangku. Sangku kemudian menerima telepon dari Sujin yang menangis. Ternyata Sucol sedang dalam keadaan kritis. Sangku pun berlari keluar dan menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter keluar dan memberitahu mereka bahwa mereka harus bersiap untuk melepaskan Sucol. Kondisi Sucol sangat lemah sehingga dokter pun tak bisa merekomendasikan operasi pada kesempatan ini. Mau operasi ataupun tidak, kematian sudah di depan mata. Sangku memberitahu dokter untuk melakukan operasi sebab ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Sangku berjanji untuk mendapatkan uang sehingga dia bisa membayar biaya operasi. 어떻게 된 거야? 갑자기 상태가 안 좋아졌어요. 할 겁니다. 수술 오빠. 해주세요. 보내드릴 준비를 하셔야 할 겁니다. Scene flashback ditampilkan. Di masa lalu, Sucol remaja diserang sekelompok siswa lain. Saat terpojok, Sucol bahkan berusaha memanjat jembatan untuk melarikan diri. Kejadian itu tak sengaja dilihat oleh Sangku. Dia lalu mendekati para pengganggu dan menyuruh mereka pergi. Mereka menolak, sehingga Sangku harus melawan mereka. Setelah dihajar habis-habisan, mereka pun akhirnya menyerah.
Setelah para berandalan pergi, Sucol pun berterima kasih kepada Sangku. Dengan ketus, Sangku mengatakan bahwa ia lebih tidak menyukai orang yang rela dipukuli daripada para pengganggu. Esok harinya, Sucol datang ke tempat Sangku latihan tinju. Ia berharap Sangku dapat mengajarkannya. Kala itu, Sangku hanya mengacuhkannya. Sucol terus datang setiap hari dan menemani Sangku latihan. Meski awalnya kesal, Sangku pun akhirnya lunak dan bersedia mengajari Sucol teknik bertinju. 자, 안 갈래? 안 갈래? 가! 어디가 진짜. 껴봐. 정말요? 맞을라? Mereka latihan dengan serius. Kedekatan mereka mulai terjalin saat itu. Teknik tinju yang Sangku ajari bisa dikuasai Sucol dengan cepat. Sangku pun jadi yakin bahwa Sucol bisa menjadi atlet nasional. 국대가 별거냐? 어? 원투! 원투! 하나, 둘, 그렇지! 자, 막판 스쿼트! 골반 써야지, 임마. 간 제대로 올리고 손 떨어진다. 다시 원투! 하나, 둘, 조금 더 앞으로 나와야지. 하나, 바닥 검지 사이로 지나서 손목을 한번 감아줘. Beberapa waktu kemudian, Sucol pun akhirnya menjadi atlet tinju nasional. Sangku menyaksikan pertandingan Sucol di layar televisi. Sejak saat itu, Sucol pun terus memenangkan turnamen. Sangku benar-benar merasa bangga. 김수철 우승! 네가 챔피언이야! 카운트 날려. 지금. 그렇지! 지금! Nah, kembali ke masa sekarang. Sangku meminta uang kepada teman wanitanya di bar. Kita sebut saja wanita ini bernama Madam Jung. Sangku meminjam uang untuk biaya operasi Sucol. Sebagai jaminannya, Sangku membawa sertifikat rumah guru untuk digadai. Sayangnya, Madam Jung tidak tertarik dengan jaminan Sangku. Ia bersedia memberikan Sangku uang asalkan Sangku bersedia tanding tinju di turnamen yang akan datang. Jika Sangku berhasil memenangkan pertarungan yang satu ini, maka semua uang dan utangnya akan dihapus. Sertifikat rumah guru juga akan dikembalikan saat itu juga. Sangku tidak memiliki pilihan selain menandatangani kontrak. Sangku langsung berlari ke rumah sakit. Dengan semangat, ia mengatakan pada Sujin bahwa ia berhasil mendapatkan biaya operasi untuk Sucol. Di sini, Sujin hanya bisa terdiam, guys. Kekesalan Sangku pun langsung meluap setelah ia mendengar bahwa Sucol telah tiada. Sangku benar-benar merasa hancur, sobat. Dia tidak percaya dengan semua ini. Sangku terus menghentakkan tubuh Sucol dan berharap Sucol bisa bangkit kembali. 네 목숨 내 거라며. 빨리 일어나. Usai pemakaman, Sangku mampir ke rumah almarhum Sucol. Sujin berterima kasih kepada Sangku karena ia tidak pernah menyerah pada abangnya itu. Sangku mengatakan kepada Sujin bahwa ini semua adalah salahnya. Sujin pun lanjut bicara dan menjelaskan bahwa ia hampir menyerah pada Sucol. Ia kasihan melihat Sucol yang hidup namun seperti orang mati. Ia bahkan berharap bahwa Sucol mati saja dari dulu. Pikiran itu membuat Sujin merasa seperti orang jahat. Sekarang ia berterima kasih kepada Sangku karena Sangku berusaha mempertahankan nyawa Sucol. Ia jadi bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Sucol. Terlebih lagi, ia merasa bahwa ia bisa memaafkan dirinya sendiri kali ini. Sujin juga berharap Sangku tak larut dalam rasa penyesalan. Sangku harus bisa memaafkan dirinya sendiri. Dengan sedih, Sangku pun meminta izin pada Sujin. Ia ingin mengemasi barang-barang milik Sucol. Saat melihat barang-barang Sucol, Sangku terus mengenang masa-masa kejayaannya. Sangku pun langsung terdiam ketika ia mendapati rekam medis milik Sucol. Ternyata guys, Sucol telah didiagnosis ensepalopati traumatik kronis, di mana Sucol mengalami kerusakan sel otak akibat pukulan berulang di kepala. Sangku ingat bahwa Sucol pernah mengatakan kepadanya tentang niat berhenti tinju. Sangku tidak tahu saat itu bahwa Sucol sedang sakit. Kini dia tahu jawabannya. Sangku hanya bisa menangis menerima kenyataan.
Yap, scene flashback pun ditampilkan. Sangku, sang petinju liar, akan bertanding kala itu. Madam Jung menghampiri dan mengatakan bahwa lawan Sangku berbeda dengan orang yang telah diatur. Yap guys, Sangku kaget ketika tahu bahwa lawannya adalah Suchol. Dia merasa terpukul dong ya kan? Begitu juga dengan Suchol. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa mereka akan beradu dalam satu pertarungan. Selama bertanding, Sangku terlihat mengalah dengan Suchol. Dia tak terlalu menyerang Suchol. 지질의 새끼야. 똑바로 못하냐? 쳐봐. 왜 안 쳐? 쳐. Saat akan memasuki babak ketujuh, Madam Jung membisikkan kata-kata laknatnya pada Sangku. Ia mengatakan bahwa Suchol menginginkan uang untuk pensiunnya. Madam Jung bersedia memberikan Suchol uang asal ia bersedia kalah dalam pertandingan. Madam Jung ingin Sangku tetap menjadi juara bertahan. Dengan kata lain, pemenang dalam pertandingan ini telah ditentukan. Sangku hanya perlu mengalahkan Suchol saja. Ronde ketujuh pun dimulai. Mereka kembali bertarung. Di sini Sangku ingin Suchol tak mengalah dan terus menyerangnya. Saat pertandingan itu, tiba-tiba ayah guru datang dan berteriak. Ia meminta Sangku untuk berhenti. Melihat wajah kakaknya itu, seketika Sangku teringat akan masa kecilnya yang suram. Dia merasa kakaknya itu tidak ada untuknya. Kemarahan Sangku jadi memuncak guys. Ia kemudian melampiaskannya kepada Suchol. Karena pukulan yang terlalu keras, Suchol pun jatuh ke lantai. Sangku mulai panik ketakutan. Suchol terlihat tidak baik-baik saja. Meski pukulan Sangku sangat keras, namun seharusnya Suchol tidak separah ini. Inilah yang menggerogoti perasaan Sangku selama ini. Setelah ia melihat rekam medis Suchol, barulah kini masuk akal. Riwayat penyakit yang Suchol derita membuatnya tak sanggup menahan pukulan keras. Dengan begitu, maka kematian Suchol bukanlah kesalahan Sangku 100%. Saat Sangku membersihkan ruangan, dia melihat kartu nama Move to Heaven. Ia tak tahu mengapa kartu nama itu ada di sana. Sangku kemudian menyerahkan kotak peninggalan Suchol kepada Sujin. Mereka berharap dapat ikhlas melepaskan kepergian Suchol. Saat hendak pulang, Madam Jung pun menelpon Sangku. Ia menagih janji Sangku kala itu. Sangku malah menolak dan berjanji akan melunasi hutangnya. Ia tak ingin kembali ke dunia pertinjuan. Tentu saja Madam Jung pun kesal karena hal itu. Di sisi lain, guru khawatir karena pamannya tidak kembali. Sangku memberi pesan kepada guru bahwa ia ingin pergi dan jangan mencarinya. Namun mengatakan bahwa polisi tak akan mencari orang dewasa yang kabur dari rumah. Meski begitu, guru tetap ingin mencarinya. Bagi guru, Sangku adalah keluarganya. Namun hanya bisa terdiam kala itu. Kini misi pencarian paman Sangku pun dimulai. Guru kemudian menempelkan poster orang hilang agar Sangku bisa ditemukan. Di sisi lain, kita melihat Sangku yang kini menjadi buruh bangunan untuk membayar hutangnya. Rasa rindu terhadap guru juga dapat sesekali kita lihat di wajah Sangku. Saat guru terus menempelkan poster, seketika antek-antek Madam Jung menariknya masuk ke dalam mobil. Madam Jung kemudian mengirim foto guru kepada Sangku. Yap, guru telah dijadikan tawanan agar Sangku mau membayar janjinya. By the way guys, di sini Mimin akan ingatin kamu tentang janji Sangku kepada Madam Jung. Yap, karena Sangku butuh uang untuk Suchol, Sangku pun meminjam uang pada Madam Jung. Madam Jung mau memberikan uang dengan syarat bahwa Sangku harus bersedia tanding tinju dalam waktu dekat ini. Sertifikat rumah guru juga menjadi jaminannya. Karena Suchol telah meninggoy, maka uang yang dipinjam Sangku pun menjadi sia-sia. Ia akan membayar hutangnya pada Madam Jung, namun tidak dengan cara bertinju. Karena itulah Madam Jung jadi kesal dan menjadikan guru sebagai tawanannya. Oke ya, kita lanjut. Melihat pesan yang dikirim Madam Jung, Sangku pun bergegas menemuinya. Ia setuju untuk bertarung asalkan Madam Jung melepaskan guru. Sangku juga meminta sertifikat rumah guru segera dikembalikan. Karena telah sepakat, guru pun dibebaskan dan sertifikat rumah akan Madam Jung kembalikan saat acara dimulai. 괜찮아? 괜찮습니다. 그래야. 좋아. 대신 저번에 줬던 문서랑 각서.
Saat mereka kembali ke rumah, Namu sangat marah kepada Sangku. Ia memberitahu Sangku bahwa guru sangat khawatir padanya. Bagi guru, Sangku adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Mendengar itu, hati Sangku sedikit tersentuh. Ia sadar bahwa guru mulai membuka diri padanya. Di sisi lain, ia takut hubungannya dengan guru semakin dekat. Sangku ini ternyata berniat pergi setelah pertandingan yang akan datang ini. Ia takut guru membuka hati padanya dan itu bisa membuatnya tak tega untuk pergi. Di dalam rumah, guru memberitahu bahwa dia telah menyirami tanaman Sangku saat dia pergi. Dia merasa senang karena Sangku telah kembali. 삼촌이 안 계셔서 구루가 물 줬습니다. 삼촌이 집에 와서 다행입니다. Agar guru membencinya, Sangku mengatakan kepadanya ini bukan rumahnya, ia juga bukan keluarganya. Dan jika dia pergi lagi, dia tidak ingin guru mencarinya. 다신 찾지 마. Tak hanya itu sobat, Sangku juga mengatakan bahwa ia tak akan menyelamatkan guru lagi jika guru dalam masalah. Mendengar itu, guru pun terdiam. Hari ini adalah tanggal 29 Juni. Setiap tahun di tanggal yang sama, guru akan melakukan perjalanan dengan ayahnya. Karena sang ayah telah tiada, guru pun melakukan tradisi ini seorang diri. Namu meminta untuk ikut namun dilarang oleh guru. Hanya ia dan ayahnya saja yang boleh melakukan tradisi ini. 그럼 삼촌이라도 데려가. 안 됩니다. 구루 혼자 가야 합니다. Namu kemudian memberitahu Sangku bahwa dia harus mengikuti guru untuk memastikan guru baik-baik saja. Karena tak bisa mengelak, Sangku pun terpaksa memata-matainya. Guru ternyata pergi ke taman bermain. Ia hanya melihat-lihat wahana kemudian memberi label pada list yang dipegangnya. Sangku yang melihat itu dari kejauhan jadi kebingungan. Mengapa guru hanya melihat namun tak menaikinya? 설마 여기 있는 걸 다 돌려는 작정이야? 구경만 해. Saat ke toilet, guru malah diganggu oleh bocah-bocah SMP. Sangku kemudian menghidupkan sirine polisi dari ponselnya untuk menakuti para pengganggu. 이러지 마세요. 경찰이다! Saat mereka kabur, Sangku pun melabrak dan menjatuhkan mereka. Tak hanya itu, Sangku bahkan menghukum mereka agar tak mengganggu lagi. Karena iba kepada guru yang tak menaiki wahana, Sangku pun akhirnya memberanikan diri menghampiri guru. Ia berakting seolah-olah mereka tak sengaja bertemu. 구경만 해. 삼촌 여기 왜 계십니까? 어떻게 오셨습니까? Sangku lalu memaksa guru untuk pergi ke salah satu wahana dan menaikinya. Saat menaiki pesawat putar, guru yang penakut pun hanya memejamkan mata. Sangku dengan lembut meminta guru untuk membuka matanya. Saat membuka mata itu, guru yang sebelumnya takut menjadi kagum. Ini adalah pengalaman baru sekaligus menyenangkan bagi guru. Karena rasa takutnya telah hilang, guru dan Sangku pun terbawa suasana dan terus menaiki wahana lainnya. Kebahagiaan benar-benar terpancar dari tawa mereka. Saat guru menaiki komedi putar, Sangku melihatnya dan membayangkan sang kakak ada di samping guru. Setelah puas bermain, guru pun mengajak Sangku untuk pisah di sini. Ia tak bisa pulang karena ada beberapa tradisi yang harus dilakukannya. Ketika Sangku ingin ikut, guru malah melarangnya. Yap guys, lagi-lagi guru bicara soal tradisi. Hanya dia dan ayahnya saja yang boleh melakukan tradisi ini. Meski telah berpisah jalan, namun Sangku tetap membuntutinya. Ia heran melihat guru masuk ke warung ayam Meksiko. Sangku juga kesal karena guru melarangnya ikut. Padahal ia juga merasa lapar saat ini. Setelah beberapa saat di warung ayam Meksiko, guru pun keluar dan masuk ke toko pizza. Sangku makin heran kala itu. Mengapa guru begitu rakus? Ia baru saja makan ayam Meksiko, namun kini malah masuk toko pizza. Tak hanya itu guys, guru bahkan masuk ke restoran Tiongkok. Sangku hanya bisa geleng-geleng kepala. 폭식증이야? 뭐야? 밥 먹은 지 얼마나 됐다고 또 피자를 먹어? 씨 배고파. Guru terus melanjutkan perjalanannya. Ia kemudian pergi ke sebuah stasiun tua. Sangku yang melihat stasiun itu pun jadi nostalgia. Yap, scene flashback ditampilkan. Di tempat yang sama di tahun 1994, kala itu Sangku kecil sedang berulang tahun. Ia meminta kakaknya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Sebagai hadiah, Sangku kecil pun ingin ke taman bermain dan memakan makanan enak setiap ia berulang tahun. Sang kakak hanya bisa tersenyum dan akan berusaha mewujudkannya.
Beberapa hari kemudian, ayahnya memarahi Sangku. Sang kakak mencoba menolongnya, namun ia malah diusir. Sang kakak berjanji akan menjemput Sangku suatu hari nanti. Setahun kemudian, ayahnya pun meninggal guys. Sangku kecil kemudian menghampiri kakaknya secara diam-diam. Ia curhat bahwa dirinya akan dikirim ke panti asuhan dalam waktu dekat. Karena tak ingin berpisah dengan adiknya lagi, sang kakak pun membuat janji dengan Sangku. Ia meminta Sangku kecil untuk datang ke stasiun kereta 2 hari lagi. Itu adalah hari di mana Sangku kecil akan berulang tahun. 2 hari kemudian guys, Sangku kecil pun pergi ke stasiun. Ia terus menunggu di sana. Namun sang kakak tak kunjung datang. Sangku kecil hanya bisa menangis kala itu. Ia benar-benar merasa dikhianati. Nah, kembali ke masa sekarang. Sangku yang mengenang kisah di stasiun tua itu jadi emosi kembali. Ia menghampiri guru dan bertanya alasan guru bisa datang kemari. Guru pun menjelaskan bahwa setiap tahun ia dan ayahnya memang melakukan tradisi ini. Mereka pergi ke taman bermain, makan makanan enak, dan berdoa di stasiun. Ayahnya akan selalu berdoa kesehatan dan kebahagiaan untuk orang yang sangat ia sayangi. Yap guys, orang yang dimaksud adalah Sangku. Sangku jadi kesal kala itu. Bisa-bisanya orang yang mengkhianatinya malah merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Bagi Sangku, sang kakak hanya pura-pura peduli. Sangku kemudian memberitahu guru bahwa ayahnya telah meninggalkannya di masa lalu. Ia sangat ketakutan malam itu. Meski begitu, ia tetap menunggu sang kakak selama 3 hari berturut-turut. Sangku selalu bertanya-tanya, mengapa sang kakak tak kunjung menjemputnya. Karena hal itulah kini Sangku membenci kakaknya itu. 대체 왜? 얼마나 무서운데. 대체 왜? 이제 와서 쇼하지 말란 말이야. Guru lalu bertanya pada Sangku, kapankah kejadian kelam itu terjadi? Sangku mengatakan bahwa sang kakak berjanji menjemputnya tepat di hari ulang tahunnya, 29 Juni tahun 1995. Dengan ingatan yang ada di otaknya, guru lalu mengatakan bahwa ayahnya memiliki bekas luka besar di punggungnya. Luka itu ia dapat dari kecelakaan besar tanggal 29 Juni 1995. Pada jam 5 sore di tanggal tersebut, Mall Sampung di Seol tiba-tiba runtuh karena kesalahan konstruksi. Lebih dari 1.000 orang meninggal dan terluka dalam kecelakaan tersebut. Kakak Sangku adalah salah satu korbannya. Sangku jadi teringat akan berita yang pernah ia tonton di masa kecil. Ia hanya bisa terdiam saat ini. 촬영한 8mm 비디오 테이프가 공개됐습니다. 백화점을 탈출하던 사람들. 실종 6명, 부상 937명이었다. 서울 서초동 소재 삼풍 백화점이 부실 공사 등의 원인으로 갑자기. Saat pulang ke rumah, guru pun menaruh sebuah bingkisan ke lemari gudang. Itu juga bagian dari tradisi. Karena penasaran, Sangku pun diam-diam membuka lemari tersebut. Ia langsung terkejut melihat isi dari lemari itu. Di lemari itu guys, terdapat banyak sepatu Nike berbagai ukuran. Scene flashback ke masa lalu. Ternyata Sangku kecil juga meminta hadiah sepatu Nike di hari ulang tahunnya. Karena ingin mewujudkan impian sang adik, sang kakak pun pergi ke Mall Sampung untuk membeli sepatu. Saat ke mall itulah kecelakaan terjadi dan membuat sang kakak tak bisa menjemput Sangku kecil di stasiun. Nah, kembali ke masa sekarang. Sangku hanya bisa menangis tak berdaya. Ia menyesal telah membenci kakaknya selama ini. Padahal sang kakak selalu mewujudkan impian ulang tahunnya. Saat melihat isi lemari itu, Sangku tak sengaja melihat sebuah berkas adopsi. Yap sobat, kini terkuak fakta bahwa guru bukanlah anak kandung sang kakak. Lalu anak siapakah guru sebenarnya? Mari kita lanjut ceritanya. Saat ini Sangku hanya pura-pura tak tahu bahwa guru adalah anak adopsi. Ia tak ingin fakta ini membuat guru jadi terluka. Sangku berniat untuk menutupi fakta ini selamanya. Malam harinya, secara diam-diam Sangku menelpon Madam Jung untuk meminta sertifikat rumah guru. Ia tak akan bertanding jika sertifikat itu belum diserahkan padanya. Ia takut akan terbaring koma usai bertanding seperti yang pernah terjadi pada Suchon. Jika hal itu terjadi, maka ia tak akan sempat mengembalikan sertifikat itu untuk guru. Untuk itulah ia meminta sertifikat rumah diberikan padanya di detik-detik sebelum bertanding. Madam Jung pun menyetujui hal itu.
Esok harinya, Sangku pun memasakkan sarapan untuk Guru. Di sini, Guru sedikit heran karena hal ini tak pernah terjadi. Ditambah lagi, kegiatan ini sama persis dengan saat-saat sang ayah akan meninggoy. Guru jadi takut bahwa Sangku akan meninggal hari ini. Meski begitu, Sangku berusaha menyimpan rasa takutnya itu. 일어났냐? 앉아. 아침 줄게. 그럼 잘 먹겠습니다. Saat Sangku hendak pergi, ia pun menitipkan Guru pada Namu. Ia yakin bahwa Namu adalah orang terbaik yang bisa mengurus Guru. Namu jadi heran dengan kata-kata Sangku. Kata-kata yang diucapkan Sangku serasa kata perpisahan bagi Namu. Saat Sangku telah pergi, Namu masuk ke rumah dan bicara dengan Guru. Guru juga mengatakan bahwa ada hal aneh pada Sangku. Tak biasanya ia membuatkan sarapan seperti ini. Guru lalu mempraktekkan gaya bicara Sangku di telepon. Aku tak akan bertanding jika sertifikat itu belum diserahkan. Yap guys, ternyata Guru mendengar semua percakapan Sangku di telepon malam tadi. Karena hal itu, Guru dan Namu jadi tahu bahwa Sangku akan bertanding malam ini. Saat membereskan rumah, Namu tak sengaja melihat catatan medis di tenda Sangku. Di situ tertulis tentang riwayat penyakit sindrom ensefalopati traumatik kronis. Sebenarnya itu adalah catatan medis milik Suchon. Karena panik, Namu dan Guru malah mengira bahwa Sangku lah yang mengidap sindrom ini. Akan sangat bahaya jika Sangku bertanding tinju lagi. Karena hal itu jugalah, Namu dan Guru bergegas untuk menghentikan pertandingan Sangku. 좀 죽으면 안 됩니다. 죽을지도 몰라. 그거 알면서도 거기 나간 거라니까? 진짜입니까? Di area tinju, Sangku meminta sertifikat rumah Guru pada Madam Jung. Madam Jung menunaikan janjinya dan memberikan sertifikat itu. Sangku pun masuk ke ring untuk bertanding. Guru dan Namu akhirnya sampai ke lokasi. Mereka melihat Sangku telah babak belur di sana guys. Dengan akal cerdiknya, Guru pun menelpon polisi. Tak hanya itu, Guru bahkan mematikan lampu dan membawa Sangku kabur dari sana. Usai berhasil membawa Sangku kabur, Guru pun jadi panik karena takut kepala Sangku akan meledak. Sangku jadi tertawa karena ia tak mengidap penyakit apapun. Karena hal itu, Namu dan Guru pun jadi sadar bahwa mereka telah salah paham. 삼촌 괜찮아. 진정해. 안 됩니다. 삼촌 죽으면 안 됩니다. 삼촌 죽으면 안 됩니다. 아니야. Saat Sangku telah sembuh dan kembali ke rumah, Guru pun mengizinkan Sangku untuk duduk di meja makan bersamanya. Sebelumnya, Sangku tidak diizinkan karena itu adalah kursi ayahnya. Pengacara Oh lalu mengunjungi Guru dan memberitahunya bahwa taman pemakaman meminta abu ayahnya. Mereka ingin dia beristirahat di samping ibunya. Guru sedih dan mengunci dirinya di dalam kamar. Dia tidak ingin membiarkan abu ayahnya pergi pada saat itu. Karena Guru tak kunjung keluar, Sangku pun mendobrak dan memaksa masuk. Ternyata Guru telah kabur lewat jendela. Namu dan Sangku jadi panik dan mencoba mencarinya di tempat biasa. Namun sayang, Guru tak kunjung ketemu. 한구루! 한구루! Saat mencari petunjuk, Sangku tak sengaja melihat foto ayahnya Guru. Yap guys, ternyata ayahnya Guru pernah bekerja sebagai pemadam kebakaran di Busan. Sangku lalu pergi ke Busan untuk mencari petunjuk. Saat sampai di sana, Sangku bertemu dengan orang yang mengenal ayahnya Guru. Ia pun lalu bercerita tentang masa lalu mereka. Yap, scene flashback ditampilkan. Saat itu adalah hari pertama salju turun. Telepon darurat pun datang dan mengatakan bahwa ada kucing yang terjebak di basement. Ayah Guru dan rekannya langsung bergegas pergi ke TKP. Nah guys, ayah Guru atau kakaknya Sangku ini bernama Jungwoo. Tiba di lokasi, Jungwoo pun turun ke basement untuk menyelamatkan kucing tersebut. Setelah tiba di sana, Jungwoo pun kaget. Ternyata itu bukanlah seekor kucing, melainkan seorang bayi. Bayi yang begitu kurus dan mungil. Kondisinya benar-benar memprihatinkan kala itu. Jungwoo langsung menelpon ambulan dan berusaha menyelamatkannya. Setelah mendapat perawatan intens, sang bayi pun akhirnya selamat. Entah ada angin apa, namun Jungwoo merasa ada ikatan batin di antara dirinya dan sang bayi. 집엔 안 돼?
Ia juga mengajak istrinya untuk melihat bayi tersebut. Ikatan batin juga terjalin di antara mereka. Sang istri merasa senang setiap kali ia menggendong sang bayi. Hampir setiap hari, Jungwoo dan sang istri datang ke panti asuhan untuk melihat bayi itu. Satu ketika, mereka mendapat info bahwa si bayi akan diadopsi. Hal itu membuat mereka sedih karena tak akan bisa bertemu dengannya lagi. Mereka kemudian sepakat bahwa merekalah yang akan mengadopsinya. Karena ikatan batin telah terjalin di antara mereka, pihak panti pun akhirnya membatalkan adopsi ke orang lain dan memberikan bayi tersebut pada Jungwoo dan istrinya. Anak tersebut diberi nama Guru. Beberapa tahun kemudian, terlihat tanda-tanda aneh pada Guru. Guru kecil tak pernah bicara sekalipun. Saat mendiskusikannya pada dokter, dokter pun memvonis Guru mengidap sindrom Asperger. Guru hanya akan bicara jika ia mau saja. Guru kemudian diajarkan bahasa isyarat. Guru juga sangat tertarik dengan biota laut. Karena hal itu, Jungwoo dan istrinya membawa Guru ke akuarium besar di kota Busan. Secara mengejutkan guys, Guru malah bicara panjang lebar di sana. Ia menjelaskan biota laut dengan sangat rinci. Mendengar suara Guru untuk pertama kalinya membuat Jungwoo dan sang istri begitu bahagianya. Sejak saat itu juga, Guru mulai terbuka dengan ibu dan ayahnya. Suatu ketika, sang ibu sakit parah guys. Ia hanya bisa mengungkapkan bahwa ia sangat senang karena Guru masuk ke hidupnya. Tak lama kemudian, sang ibu pun meninggal dunia. Kini hanya akuarium Busanlah tempat Guru bisa mengenang kedua orang tuanya. Kembali ke masa sekarang guys, Sangku pun jadi sadar bahwa Guru bisa saja pergi ke akuarium itu. Ia kemudian berlari ke sana. Benar saja guys, Guru benar-benar ada di sana. Ia membayangkan sang ibu dan ayahnya ada di sana, saling menggenggam dan melihat ikan bersama-sama. Saat bayangan ibu dan ayahnya akan memudar, sindrom Guru pun jadi kumat. Ia meracau dan takut kehilangan mereka. Sangku datang dan mencoba menenangkannya. Guru mengatakan bahwa ayahnya tak lagi mengatakan kerja bagus untuknya. Ia benar-benar merindukan momen itu. Dengan tenang, Sangku mengatakan bahwa seorang almarhum pasti memberikan pesan untuk orang yang ditinggalkannya. 아빠 사라졌습니다. 아빠 이제 볼 수 없습니다. Guru jadi ingat bahwa ia belum pernah membersihkan kamar peninggalan ayahnya. Mungkin saja di sana ada pesan untuknya. Guru pulang ke rumah dan berdoa di kamar ayahnya. Ia harus rela melepas kepergian sang ayah. Guru kemudian merapikan barang-barang milik sang ayah. Ia menyortir barang-barang tak guna dan barang-barang yang penting bagi sang ayah. Ia terus mengenang setiap momen kebersamaan mereka. Saat mengemas barang itu, tak sengaja Guru melihat HP sang ayah. Ia kemudian membuka dan melihat foto-foto kenangan yang ada di sana. Di HP tersebut ternyata ada sebuah video misterius. Yap guys, tahu nggak kalian? Itu adalah video yang ayah Guru rekam semasa hidup. Video yang berisi tentang kesan dan pesan untuk Guru. Di akhir video, sang ayah meminta Guru untuk mengucapkan kerja bagus untuk dirinya sendiri di depan cermin. Sang ayah berharap hal itu bisa menggantikan dirinya untuk Guru. Kini, Guru bisa mengucapkan kerja bagus untuk dirinya sendiri. Melihat video itu, Guru pun kini lega. Ia lega karena sang ayah merekam kata-kata perpisahan untuk dirinya. 세상에서 가장 멋진 건 누구? 한정우 아들 한그루. 참 잘했다 우리 아들. 참 잘했어요. Hal yang mengganjal dalam dirinya telah hilang. Ia kemudian memakamkan abu sang ayah tepat di samping abu milik ibunya. 사라지지 않는다. 그렇지. Tak terasa telah 3 bulan lamanya Sangku menjadi wali percobaan untuk Guru. Berdasarkan apa yang telah terjadi, sang pengacara mengatakan bahwa Sangku tak layak menjadi walinya lagi. Terlalu banyak masalah yang Sangku ciptakan. Sangku pun jadi kecewa dengan putusan itu. Pengacara tiba-tiba mengatakan bahwa Sangku harus tetap menjadi walinya Guru. Hal itu karena Guru sendiri yang menginginkannya. Dalam hukum Korea, pemerintah tak bisa memutuskan perwalian jika pihak bersangkutan sendiri yang menginginkannya. Dengan kata lain, Sangku tetap akan menjadi wali Guru sesuai permintaan Guru. Mendengar hal itu, Sangku pun jadi senang. Yap guys, Sangku telah terlanjur sayang pada ponakannya itu.
Keesokan harinya, seorang wanita cantik bernama Cha Eun Byul datang menemui guru. Ia memesan jasa Move to Heaven untuk 3 hari lagi. Anehnya sobat, Eun Byul datang dengan ditemani kupu-kupu putih yang cantik. Tak hanya itu guys, ternyata Eun Byul memesan untuk kematiannya sendiri. Guru terpesona dengan kecantikan Eun Byul. Guru seakan-akan telah menemukan cinta pertamanya. Senyuman Eun Byul pun menjadi penutup drama ini guys. Yap, scene ini masih menjadi misteri. Apakah akan ada sequel lanjutan pada drama ini? Entahlah ya, aku nggak tahu. Oke guys, dengan begitu drama Move to Heaven pun tamat. Move to Heaven adalah serial drama Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2021 di platform streaming Netflix. Serial ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul Move to Heaven, I Am a Person Who Arranges Articles Left by Disease, yang ditulis oleh Yoon Ji Ryun. Kisah dalam webtoon ini terinspirasi dari kehidupan seorang pembersih trauma nyata. Dalam drama ini, karakter utama Guru diperankan oleh aktor Tang Jun Sang, merupakan seorang pembersih trauma yang menderita sindrom Asperger. Ia membersihkan rumah-rumah orang yang meninggal, dan tugasnya adalah menyusun barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang telah tiada. Cerita drama ini tidak hanya mengenai pekerjaan pembersih trauma, tetapi juga mengangkat pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kematian, dan hubungan manusia. Drama ini menyentuh hati penonton dengan cara yang emosional dan menggugah. Move to Heaven mendadak banyak pujian karena menggambarkan kehidupan orang dengan sindrom Asperger dengan akurat dan sensitif. Tak hanya itu, Move to Heaven juga mendapatkan apresiasi positif dari penonton dan kritikus. Drama ini dinominasikan dalam beberapa acara penghargaan, termasuk Baeksang Arts Awards 2021, di mana aktor Tang Jun Sang dinominasikan sebagai Best New Actor. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre live drama, maka Move to Heaven boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian guys. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Move to Heaven 7,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.